Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ini sudah cek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda, yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Nah, tentu kita kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola. Tapi Ole dipastikan absen. Oh, belum tahu. Jangan doain yang selalu depresi. Parah-parah. Kalau September pasti nggak main. Ya kan sekarang Juli, Agustus, September. Ya kita lihat Oktober. Nah, untuk yang satu ini nih, kalau beneran Ole Romeni ini nggak bisa tampil di round 4, abis nih Arema sama juga si Paulinho nih. Yakin saya mah, kemarin aja sampai diancam mau ya itulah ya gambar ini ya. Gimana kalau beneran Ole nggak bisa tampil di round 4? Makanya kemarin itu banyak banget spekulasi kalau katanya si Ole ini memang diincer nih buat dicederai. Ada oknum yang nggak mau timnas maju katanya, atau ada oknum yang memang sengaja ingin timnas ini ompong dan akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia. Timnasnya gagal total, terus juga ketumnya yang disalahin, ketum dilengserkan atau disingkirkan. Gimana tuh menurut kalian? Bener nggak tuh ada indikasi seperti itu? Kalau kami sih no comment ya. No comment maksudnya. Kalaupun benar ada oknum yang ingin menggembosi timnas dengan tujuan agar timnas bapuk dan ketumnya disalahin dan ketumnya dilengserkan, ya kenapa kita harus kaget? Buat yang udah sering dan setia pantengin channel ini, pasti udah nggak kaget, udah pasti tahu lah ya. Kan kami sering banget bilang sepak bola di Indonesia itu 70%-nya politik, 30%-nya baru sepak bola, dan sekarang berubah. Sekarang di 2025 ini sepak bola Indonesia itu 70%-nya politik, 20%-nya entertainment, 10%-nya baru olahraga. Ya buktinya klub di Liga 1 aja ada 3 kelompok tuh, udah kayak partai aja 3 kelompok. Dan kalau memang ada oknum yang ingin timnas jeblok dan ingin melengserkan ketumnya, ya kalian udah tahu lah siapa orangnya. BSH. Siapa Bang BSH? Barisan sakit hati maksudnya. Ya mudah-mudahan aja Ole Romeni ini sembuh sebelum round 4 dimulai. Sebab ya kita nggak punya striker lagi. Rafael Strike bapuk, Ragnar Oratmangun nggak tahu kabarnya gimana sekarang. Lalu striker lokal melempem semua. Jens Raven di U23. Ada si Mauro Zylstra, tapi kan kita belum tahu, belum yakin nih bisa nggak kayak Ole Romeni. Lalu gimana tuh kabarnya dengan Jairo Riduel? Jadi nggak dinaturalisasi? Entahlah, malah sekarang si Jairo ini nganggur, nggak punya klub. Kan ini lucu loh, kasus Jairo ini lucu buat kami. Kenapa lucu? PSS itu kan dekat sama FIFA, bahkan kantor FIFA aja di Jakarta. Tapi kok kalah ya sama Ipin Upin? Ipin Upin aja ambil pemain yang bukan keturunan, bisa tuh langsung dipakai. Padahal Ipin Upin gak deket tuh sama FIFA, cuma deket sama AFC. Lah Indonesia yang deket sama FIFA, masa kalah sama AFC? Kalau gitu hebatan AFC dong dibanding FIFA. Entahlah. By the way, pelatih timnas wanita Satoru Mochizuki resmi dipecat ya cuy, usai gagal di kualifikasi Piala Asia Wanita. Untuk sementara kabarnya sih akan ditangani oleh Joko Susilo dulu. Ya udah ketebak sih, ujung-ujungnya barisan company cuy yang isi staf kepelatihan timnas.
Ini jangan-jangan nih di U17 pun nanti ya tiba-tiba Nova Arianto juga disengaja nih dikorbanin dan ujung-ujungnya dipecat juga dan diambil alih sama Blendong alias POC. Ini mah apa ya? Jadi dinasti VOC di PSSI ujung-ujungnya. Ada. Inilah video di mana Toel mengkritik regulasi 11 pemain asing di Liga 1 alias Super League. Entah kebetulan atau tidak, tapi setelah video ini tayang, tiba-tiba Ketum PSSI akan memanggil PT Liga untuk merubah aturan regulasi 11 pemain asing dan cuma memakai 7 aja katanya. Jika benar video Toel ini ada kaitannya dengan pengurangan slot asing dan jika benar pula slot asing dikurangin, kan akhirnya jadi pertanyaan, punya rahasia apa ya Toel sehingga PSSI begitu takut loh sama Toel? Sintayong dipecat karena Toel. Sekarang soal slot pemain asing pun gara-gara Toel juga. Kalau ini benar, jujur kami kecewa, sangat kecewa dengan PSSI. Bukan lantaran merubah regulasi lu ya, tapi kami tuh gini loh, awalnya kami tuh sangat berharap dengan masuknya Erick Thohir ke PSSI. PSSI akan berubah, nggak seperti yang dulu-dulu. Tapi kok semakin kesini, kenapa ya kebijakannya semakin aneh, seolah-olah yang tak disukai oleh Toel itu diterima oleh PSSI. Akhirnya di benak kami, di pikiran kami itu timbul pertanyaan kayak gini loh. Sekelas Erick Thohir saja, kita tahu lah siapa Erick Thohir gitu kan. Sekelas Erick Thohir aja tunduk sama orang-orang kayak gini nih. Lalu kalau Erick Thohir aja tunduk, siapa dong yang pantas jadi ketum? Padahal kan kita sama-sama dengar lah ya, Erick Thohir pernah bilang katanya ingin menaikkan ranking liga kita di ASEAN ataupun bahkan di Asia loh ya. Makanya segala upaya regulasi-regulasi yang seperti itu pun disetujui ya demi naiknya ranking liga di Asia gitu. Tapi kenapa ya kok tiba-tiba berubah 180 derajat gitu? Cuma gara-gara ya ini orang-orang seperti Toel dan komplotannya gitu loh. Dan juga yang anehnya lagi adalah kenapa ya? Kemarin-kemarin kan Erick Thohir selalu bilang PSSI itu cuma punya saham 5% di liga dan gak mau ikut campur soal liga. Liga itu urusannya operator PT Liga. Kenapa sekarang kok seolah-olah semuanya dikuasai sama PSSI? Kabar yang kami dapat, ada sejumlah klub yang setuju dengan ucapan dari Erick Thohir. Salah satunya adalah Presiden dari PSM Makassar Sadikin Aksa dan juga Presiden Persita Tangerang Zaki Iskandar. Pertanyaan kami, kenapa kemarin saat di RUPS nggak diomongin secara tuntas? Kenapa sekarang baru ribut? Nah, gimana komentar kalian soal ini? Setuju apa enggak nih? Gimana nih menurut kalian? Apakah sepak bola Indonesia akan maju atau kembali ke zaman batu? Dari Persija Jakarta, dengerin dulu ya ucapan dari Muhammad Prapanca berikut ini. Kita nggak tahu ya, gitu. Dan kita baru mengangan-angan aja, gitu. Tapi kan ternyata dia memilih Dewan. Ya. Nah, mestinya sih belum ada isu apa-apa ya saat itu ya. Mungkin ya balik lagi keputusan pemain kali ya, belum siap mendapat apa ya tekanan dari supporter yang begitu besar. Dia bilang Rafael Strike gak kuat mental hadapi Jackmania cuy. Ini sih kocak buat kami, seolah-olah bosnya Persija bilang Jackmania barbar semua dong. Ya nggak semua juga sih, tapi emang kebanyakan kayak gitu. Ada tuh Jackmania yang malah sibuk ngurusin klub orang, malah sibuk nyari keburukan tim orang, malah sibuk ngejelekin tim orang. Kalau sehari aja nggak posting atau nggak upload soal jelekin Blau, itu kayaknya panas banget tuh tangannya tuh. Padahal kan harusnya introspeksi diri, koreksi diri sendiri dulu. Nah, bos lu aja bilang gak kuat katanya pemain hadapin kelakuan lu. Gimana tuh? Pakai bilang kita mah baik orangnya, orang Jakarta mah baik-baik asal kagak diganggu. Ya bener sih, tapi faktanya
Faktanya apa? Orang kagak ganggu lah, lu yang ngeganggu. Terus yang kocak lagi apa nih? SJH nih kemarin nih dibikin Piala Presiden terus banjir. Nyalahin ke Persib. Apa hubungannya SJH sama Persib, Sapri? Kagak ada hubungannya. SJH mah punya Persikap, bukan punya Persib. Kalau lu udah benci mah benci aja. Nih ya, ini fakta lo ya. Orang kalau udah benci apa aja nih ya yang ada hubungannya sama Bandung pasti dikaitin sama Persib. Betul kagak? No, lihat pemain timnas aja ogah ke Persija kata bos lu nih ya. Katanya kagak kuat mental sama tekanan batin dari lu pade. Kocak bet dah ah. Dari Persib beredar sebuah foto di mana di foto tersebut ada orang yang lagi mengedit jersey Persib tapi logonya aparel Kelme. Ini menjadi simpang siur nih di kalangan bobotoh nih. Ada yang bilang fix ini mah Kelme jadi aparel Persib nih. Ada yang bilang juga ini berarti buat AFC nih. Ada juga yang bilang ini mah cuma konten kreator yang coba lagi ngeditin jersey Persib. Terus ada yang moto biar viral aja gitu katanya dan lain-lain. Nah, gimana pendapat kalian? Kami pribadi nggak tahu ya foto ini tuh diambil memang di tempatnya Persib dan orang Persib yang lagi ngedit itu atau ini cuma kerjaan orang iseng yang pengen viral doang. Kami pun nggak tahu ya. Tapi kalau buat kami gini loh ya, mungkin akan banyak yang kecewa seandainya Persib nggak disponsori sama Adidas. Kenapa demikian? Karena ya kalau Persib disponsori sama Adidas, jaminan jersey keren tuh udah pasti loh ya. Dan juga laku keras pun itu udah pasti. Secara gitu loh Adidas. Cuma ya balik lagi lah, Persib itu kan PT. Yang namanya PT atau perusahaan tentu yang dicari adalah keuntungan, duit duluan. Kalau misalnya Kelme ngasih kontrak yang lebih gede dari yang lain, ya kenapa nggak diambil? Karena memang faktanya ya, kalaupun Adidas mensponsori Persib, Persib pasti dapat ya mungkin jersey yang kualitas 3 kali ya. Karena Adidas itu nggak mungkin lo ya kasih produk nomor satunya di Indonesia, di klub-klub Indonesia. Nggak mungkin, pasti nomor 3-nya. Contohnya aja PT Liga. PT Liga kan itu disponsori sama Adidas. Tapi faktanya PT Liga itu cuma mendapatkan aparel ataupun barang-barang Adidas itu yang nomor 3-nya. Contohnya aja bola yang akan dipakai di Super League musim ini itu kan Adidas, tapi Adidasnya bukan Adidas yang utama, tapi Adidas Tiro Club Competition, bukan Tiro Pro. Sementara kami tahu lah ya, bola Adidas Tiro Competition itu udah banyak dijual di pasaran. Bahkan nih ya, para fan football, terus juga pengelola lapangan futsal itu pakainya Adidas Tiro Competition semua lo ya. Makanya untuk Persib sendiri ya, meskipun nantinya tidak disponsori sama Adidas dan disponsori sama Kelme, mungkin ini jalan terbaik kali ya, daripada ngedapetin Adidas yang kualitas nomor 3 terus juga nominal sponsornya itu ya, nilai kontraknya itu kecil ya. Mungkin lebih baik Kelme dengan nilai kontrak yang lebih besar dan mendapatkan kualitas nomor 1 alias grade ori-nya. Kalau kami pribadi ditanya kecewa apa enggak kalau Persib gak disponsori sama Adidas, ya kami memang agak kecewa loh ya kalau Persib gak disponsori sama Adidas. Tapi ya mau gimana lagi, toh Persib juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalaupun Persib disponsori sama Adidas, terus Adidas menjual atau membuatkan jersey untuk Persib yang grade ori nomor 1-nya, ini Persib akan sulit menjualnya di Indonesia. Karena kita tahu lah ya, KW3, jangan KW3 ya, kualitas 3 aja dari Adidas itu harganya mungkin 1,3 juta sampai 1,5 juta. Itu kelas 3-nya lo ya. Bayangin kalau Persib dikasih nomor 1-nya Adidas yang harganya 2,5 sampai 3 jutaan. Mau siapa yang beli? Artinya apa nanti ketika Persib dikasih yang nomor 1-nya Adidas dijual lah di Geraha Persib, itu nggak bakalan laku-laku. Akhirnya rugi juga. Karena di Indonesia itu yang beli jersey nomor 1, grade ori nomor 1 itu cuman para orang-orang tertentu seperti kolektor dan lain. Sementara masyarakat umum seperti kami, kita ini ya, mungkin ya ini sebuah fakta loh ya, daripada beli jersey ori yang harganya jutaan rupiah tapi kualitasnya atau modelnya seperti itu, mungkin lebih baik beli jersey KW yang harganya ratusan ribu tapi mirip ori. Betul apa betul?
By the way, ada yang mau datang ke Persib lagi nih katanya. Katanya sih dari Jakarta ya, tapi bukan asli Jakarta sih. Siapa ya? Udah pada tahu kan siapa? Ditunggu aja.